mencari wajahmu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerahmu ampunilah, oleh anugerahmu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerahmu ampunilah, oleh anugerahmu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Selamat pagi dan selamat sahabat bagi kita semua. Tentunya saudara sudah merasakan sebuah istirahat yang luar biasa tadi malam, dan pagi ini pasti sudah kondisi tubuh sudah fit dan tentunya sudah siap untuk mengikuti kebaktian pada hari Sabat ini. Saudaraku sekalian, sebagai judul dari pelajaran sekolah Sabat kita pada seminggu ini yaitu penciptaan kejadian sebagai fondasi bagian pertama. Nanti akan membawakan kesaksian mission kepada kita adalah seorang perawat, yaitu ponakan kami, yaitu Farni Papudi. Lalu kemudian ayat inti dan doa akan dibawakan juga oleh keponakan saya, yaitu Kylie Papudi dari Batam. Dan nanti lagu pujian akan dibawakan oleh JNE Duet. Dan kemudian seperti biasa kita akan mendengarkan ringkasan bacaan sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Franklin Satori dari Surabaya.
Saya yakin kita semuanya sudah siap untuk mengikuti kebaktian ini, dan untuk itu, marilah kita dengarkan ayat inti, dan kita akan berdoa untuk memulai kebaktian ini yang akan dipimpin oleh Kylie Papudi. Selamat salat bagi kita semua. Ayat inti sekolah sahabat kita terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang telah Kau berikan. Tuhan, sekarang kami mau mulai acara sekolah sahabat kami dari awal hingga akhir. Berkati supaya berjalan dengan lancar, dan juga Tuhan berkati penonton yang telah menyaksikan di dalam rumah. Berarti mereka supaya sehat selalu dan umur panjang. Tolong juga berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Inilah doa-Mu, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk Kelly yang sudah memimpin doa dan membacakan ayat inti kepada kita pada sahabat pagi ini. Saudaraku sekalian, seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 saat ini masih terus merambah di semua daerah. Dan kenapa saya meminta ponakan saya untuk membawakan sebuah kesaksian kepada kita, di mana kita rindu sebetulnya mengetahui, karena saat ini kita semuanya lebih banyak berada di rumah, kita rindu untuk mendengarkan kesaksian dari mereka yang masih tetap bekerja, berjuang demi menyelamatkan nyawa orang. Bagaimana kesaksian mereka? Mari kita dengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Farni Papudi. Selamat pagi dan selamat hari sahabat. Saya ucapkan kepada kita semua yang menyaksikan acara streaming ini dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan juga kesehatan. Sebelumnya saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat kesehatan yang masih diberikan kepada saya dan keluarga saya. Terima kasih juga kepada Pak Erhard yang sudah memfasilitasi saya dalam memberikan kesaksian melalui streaming ini. Seperti kita ketahui sekarang ya, pandemi COVID-19 semakin menelan banyak korban. Beberapa hari kemarin sempat datanya didapatkan hampir 1.000 orang dalam satu hari itu. Hampir 1.000 orang. Makin melonjak semakin harinya ya. Dan saya dan Anda pasti sangat khawatir karena mungkin aja virus tersebut menjangkit atau menulari Anda atau keluarga Anda dan juga orang yang Anda sangat kasihi. Apalagi saya sangat sekali khawatir banget karena saya bekerja di bidang kesehatan sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta. Dulu pas awal-awal COVID ini masuk, rumah sakit swasta hanya menerima sedikit pasien PDP atau COVID-19. Tapi sekarang karena semakin banyaknya pasien, makin membludak juga pasien COVID-19 dan juga PDP yang berobat di rumah sakit swasta ya, termasuk tempat saya bekerja sekarang. Dan kami sebagai tenaga keperawatan dibenahi, diedukasi oleh rumah sakit tempat kami bekerja. Rumah sakit juga membenahi ruangan, alur, SOP, kemudian menyediakan rapid test dan juga PCR test masih dirujuk sebenarnya ya, masih dirujuk, makanya nggak langsung cepat keluar hasilnya. Kami juga yang sebagai tenaga kesehatan yang memegang pasien COVID-19 dan juga PDP akan dievaluasi kesehatan secara umum dan juga dites PCR dan juga rapid test minimal 2 kali. Tenaga-tenaga kesehatan ini, saya dan teman-teman yang lain nggak bisa menolak untuk tidak merawat pasien-pasien itu ya, karena gimana juga hati nurani kita itu harus melayani mereka gitu. Dan sebelum kita menjadi perawat, kita juga disumpah untuk tidak membeda-bedakan dan juga nggak pandang bulu. Jadi kita memang harus
melayani mereka seperti pasien-pasien yang lainnya, tidak boleh menghindar. Rumah sakit memfasilitasi kami dengan penggunaan APD sesuai dengan eh, derajat. Kalau PDP biasanya menggunakan APD level 2. Kalau misalnya yang udah terkonfirmasi COVID positif menggunakan APD level 3 yang pakai hazmat, pakai Google, pakai masker biasanya lebih dari 2-3 lapis, kemudian pakai sepatu bot, dan pakai APD seperti itu bukan hal yang nyaman buat kita, karena selama 3-4 jam atau bahkan lebih kita harus menggunakan itu terus dan nggak bisa dibuka-buka sesuka hati kita, karena kalau kita memakai dan melepasnya secara asal-asalan, tidak sesuai prosedur, justru kita malah akan tertular dengan virus tersebut gitu. Jadi kita harus bertahan dengan penggunaan APD tersebut, dengan kacamata yang kadang berembun karena penggunaan masker yang tebal, sehingga kacamatanya berembun, jadi penglihatannya gak jelas, kemudian panas, gerah, keringetan, tapi kita nggak bisa langsung mandi, nggak bisa ngadem dulu, dan ruangan juga dibikin nggak senyaman kayak ruangan-ruangan yang lain, karena suhunya sudah diatur sedemikian rupa gitu kan. Kemudian kita juga nggak bisa keluar masuk sesuka hati kita, mau pergi makan, mau pergi minum, atau BAK, itu nggak bisa. Memang harus ditahan selama minimal 3-4 jam itu. Di sini yang saya saksikan adalah kita juga sebagai tenaga kesehatan, walaupun kita menggunakan APD yang udah gitu lengkap, juga nggak 100% bisa melindungi kita. Karena ada memang beberapa teman saya juga yang sudah tertular dengan COVID-19 ini. Mungkin saya kurang tahu apa karena kelalaian mereka atau karena pasien yang belum terdiagnosa COVID positif yang masih abu-abu, atau misalnya kayak ODP, ternyata dia COVID-19, dan itu bisa menularkan tenaga kesehatan kalau mereka nggak cerita jujur atau telat di tes PCR. Itu bisa membahayakan untuk kita sebagai tenaga kesehatan yang merawat mereka. Hampir setiap hari itu kami tuh merasa khawatir, karena setiap harinya makin banyak, makin nggak berkurang gitu pasien-pasien yang dirawat karena COVID-19 atau PDP ini. Cuman di sini ada sesuatu yang mengingatkan saya untuk tetap bergantung pada Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 6, ayat yang sering kita dengar dan kita baca. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi walaupun saya dan teman-teman saya khawatir setiap hari, karena kita langsung berhadapan dengan virus ini, dengan pasien, itulah yang mengingatkan dan menguatkan kita kalau kekhawatiran itu nggak akan makin membuat kita sehat, ataupun semakin membantu kita untuk menemukan hal yang positif, untuk menemukan jalan untuk menyembuhkan pasien-pasien ini, tapi menguatkan kita bahwa hanya kepada Tuhan saja kita bergantung, dan Tuhan tuh akan memberikan kedamaian kepada hati kita. Sekarang juga kan sering tuh di media sosial ya, banyak orang yang lagi kesal karena makin membeludaknya nih orang-orang yang nggak patuh dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kayak misalnya jangan mudik, harus menggunakan masker, dan kemudian harus menjaga jarak minimal 1 meter. Tapi tetap banyak pelanggaran-pelanggaran ini terjadi, dan mungkin kita juga menjadi pelanggar tersebut ya. Tapi memang begitulah kita sebagai manusia. Seperti kita juga ketahui bahwa pada zaman dahulu, pada zaman bangsa Israel, mereka juga sudah dijanjikan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Tapi mereka bertingkah, mereka tetap bebal dan juga
tidak puas, dan kalaupun mereka bertobat, sepertinya bertobatnya cuma sesaat. Habis itu mereka akan kembali lagi menjadi bangsa yang bebal. Apakah kita mau sama seperti mereka, di mana Tuhan mengizinkan ular tedung memasuki kemah mereka karena mereka tidak mau menurut kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan wabah tersebut masuk ke dalam kemah-kemah mereka. Akhirnya ada yang menderita dan kemudian mati karena dipatuk atau dipagut oleh ular tedung tersebut. Dan akhirnya beberapa umat mungkin bertobat ya, dan memohon kepada Musa untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan akhirnya Musa membuat ular tembaga sebagai patokan untuk mereka, dan apabila mereka melihat ular tembaga tersebut yang digantung di tiang, mereka akan sembuh. Itu dapat kita lihat di dalam Bilangan 21 ayat 4 dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Tuhan adalah lambang dari ular-ular tembaga tersebut. Tiap hari kita harus memandang kepada Tuhan. Sehingga walaupun kita dihadapkan kepada pandemik yang sekarang kita hadapi ini, kita tetap berdoa supaya Tuhan menjauhkannya daripada kita. Dan bila pun kita harus misalnya tertular atau keluarga kita tertular, kiranya kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa itu bukan aib dan itu bukan kutukan dari Tuhan. Anggap aja itu sebagai pencobaan karena kita memang masih hidup di dunia yang berdosa ini ya. Saya harapkan kepada kita semua, kepada Anda dan saya, untuk tetap mengikuti anjuran-anjuran yang sudah ada. Kita tetap menjaga diri kita dan keluarga kita, di mana kita harus mencuci tangan. Mencuci tangan yang baik adalah menggunakan air dan sabun minimal 20 detik. Dan kalaupun misalnya kita susah menemukan air yang mengalir dan juga sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Tapi menggunakan hand sanitizer juga tidak boleh terlalu sering karena akan membuat lapisan kulit tangan kita menjadi kering dan itu akan mengakibatkan luka. Dan bila kita harus pergi keluar, kita jangan menyentuh barang-barang, kemudian kita menyentuh wajah kita, terutama daerah mata, hidung, dan juga mulut, karena virus tersebut mudah masuk melalui mukosa tersebut. Jadi apabila kita akan menyentuh wajah, kita harus cuci tangan dulu dengan air mengalir dan juga menggunakan sabun. Kemudian juga gunakan masker, dan apabila ada keramaian lebih baik kita menghindar. Kita jaga jarak juga dengan sesama kita minimal 1 meter. Dan selalu ingat bahwa kita harus tetap selalu bergantung kepada Tuhan, karena separah-parahnya pandemik ini dan semenderita apapun akibatnya di dunia ini yang penuh dosa, lebih menderita lagi kalau kita di neraka. Semoga kesaksian ini dapat membantu kita untuk lebih kuat lagi, lebih berserah lagi kepada Tuhan, karena kita banyak yang bekerja dari rumah, seharusnya kita lebih memiliki waktu yang banyak kita luangkan kepada keluarga kita dan juga membina hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Tuhan Yesus semoga memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih untuk kesaksian yang sudah dibawakan oleh Farni. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita dan tentunya beberapa informasi tadi yang disampaikan supaya menjadi pengingat bagi kita agar kita tetap mematuhi peraturan-peraturan himbauan yang sudah diberikan oleh pemerintah agar kita semuanya dapat terhindar dari virus COVID-19 ini. Baik saudaraku sekalian, marilah kita dengarkan saat ini sebuah lagu yang dibawakan oleh saya dan John yang berjudul Pribadi yang Mengenal.
mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Baik, kiranya saudara-saudara sekalian merasa terberkati atas lagu ini. Selalu ingat, ada pribadi yang sederhana, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Baik, saudaraku sekalian, saatnya kita akan dengarkan diskusi sekolah Sabat pada hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Franklin Satori. Mari kita dengarkan ringkasan diskusi sekolah Sabat pagi ini. Shalom saudara-saudara yang kasih. Syukur kita boleh masuk dalam pelajaran sekolah Sabat kita yang ke-8, penciptaan, kejadian sebagai fondasi bagian yang pertama. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, berkati kami semua sehingga kami boleh mengerti pelajaran sekolah Sabat kami pada pekan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat petang, kita mendapati dengan mempelajari kitab Kejadian ada minimal yang saya catat 14 topik penting yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar kitab Kejadian. Saudara bisa lihat di slide topik-topik yang kita bisa pelajari dari kitab Kejadian. Tapi untuk lebih detailnya ayat-ayatnya Anda boleh membuka sekolah Sabat masing-masing. Kita lihat secara sepintas di slide. Sabat petang menunjukkan topik-topik yang bisa kita pelajari dari kitab Kejadian adalah sifat kealahan, Allah Bapa, Anak dan Roh, hari Sabat, asal mula kejahatan, Mesias dan rencana penebusan, air bah universal, perjanjian dengan Allah, tentu ini pelangi, penyebaran manusia dan bahasa, silsilah kerangka dari penciptaan sampai pada Abraham, kuasa firman Allah, sifat dasar manusia, karakter Allah, lembaga pernikahan, penata layanan bumi dan sumber dayanya, janji pengharapan akan penciptaan baru. Luar biasa saudara-saudara. Ada 14 hal penting
yang bisa kita dapatkan dari belajar sekolah sahabat, dari belajar kitab Kejadian. Bahkan mungkin lebih kalau kita bisa mempelajarinya dengan cermat dan dengan teliti. Hari ini saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat kita akan membahas 5 topik yang sangat penting untuk kita ketahui dari kitab Kejadian. Kita lihat sama-sama di slide. Yang pertama, kita akan belajar bahwa semua yang ada di dunia ini berasal dari tangan Yesus Kristus. Yang kedua, kita akan belajar bahwa hari-hari penciptaan yaitu hari literal, sama seperti hari sekarang ini. Nanti kita akan lihat. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai hari Sabat, lalu pernikahan, dan kita juga akan mempelajari kejatuhan dan salib. Tentu kejatuhan ini adalah kejatuhan Adam dan Hawa yang dicatat dalam Kejadian pasal 3. Baik saudara-saudara, mari kita lihat satu persatu hal-hal yang sangat luar biasa ini yang boleh menambah iman kepercayaan kita untuk datang lebih dekat kepada Alkitab. Khususnya pada pekan ini kita belajar kitab Kejadian bagian yang pertama. Mari kita lihat di slide Alkitab kita Kejadian pasal 1 yang di-compare atau dibandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 menuliskan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita senang kata awal dalam kitab Alkitab kita adalah pada mulanya. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sebelum ada segala sesuatu, sebelum ada dunia ini, Tuhan sudah ada. Yohanes 1 ayat 1 masih di slide. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau kita baca terus, siapakah firman ini? Tidak lain tidak bukan, dia adalah Yesus Kristus. Artinya menyepadankan Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1, maka kita akan dapatkan bahwa pada mulanya Yesus Kristus yang adalah firman itulah yang menciptakan langit dan bumi ini. Pada mulanya itu menunjukkan bahwa sebelum ada sesuatunya, Yesus sudah ada. Dan Yesus itu adalah Allah dan dialah yang menciptakan dunia ini. Mari kita lihat sekolah sahabat hari Minggu menyebutkan. Ini artinya bahwa Allah sudah ada sebelum permulaan itu. Yaitu Tuhan sudah ada sebelum waktu diciptakan yang diekspresikan dalam siklus harian, petang, dan pagi. Karena pada mulanya segala sesuatu berawal dari Yesus, kita dapat memiliki pengharapan bahwa pada akhirnya Dia, Yesus, akan menyelesaikan apa yang telah diawali. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristuslah yang menciptakan dunia ini. Sebelum dunia ini ada pun, Yesus sudah ada. Kita imani dan kita yakini itu. Kalau kita meyakini Yesus yang menciptakan dunia ini, maka kita juga akan mengimani bahwa Yesus juga yang akan menutup sejarah dunia ini. Yesus yang akan memberikan keselamatan, kehidupan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Yang berikutnya saudara-saudara, ini tidak terlalu lama, bahwa saat-saat ini sudah lama, bukan baru saat ini, dari dulu banyak orang mengatakan bahwa hari penciptaan itu tidak literal. Itu hanyalah sebuah kisah dongeng, itu hanya metafora, itu hanya perumpamaan. Bahkan ada yang mengatakan itu hanyalah mitos. Hari ini kita akan lihat bahwa hari-hari penciptaan di mana Allah menciptakan dunia ini selama 6 hari dan pada hari ke-7 ia berhenti menguduskannya adalah hari-hari yang seperti kita rasakan hari ini. Hari-hari literal, hari-hari seperti sekarang. Mari kita lihat sekolah sahabat hari Senin langsung kutipannya saudara-saudara. Kata Ibrani Yom atau hari ya, artinya terjemahannya digunakan secara konsisten di sepanjang narasi penciptaan untuk hari harfiah, hari literal seperti sekarang ini. Tidak ada narasi penciptaan Kejadian yang menunjukkan apapun selain hari harfiah dimaksudkan. Seperti yang kita pahami satu hari sekarang ini. Sekolah sahabat hari Senin. Jelas saudara-saudara ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa 6 hari penciptaan itu
adalah metafora ataupun kiasan. Bisa jadi itu satu hari adalah 1000 tahun dan lain sebagainya. Tidak, saudara-saudara. Secara struktur kata, penggunaan kata yang digunakan adalah yom, bahasa Ibrani, yang menunjukkan itu adalah hari literal atau hari-hari via seperti yang kita rasakan hari ini. Allah menciptakan dunia ini 6 hari lamanya, di mana hari ketujuh Allah berhenti menguduskan dan memberkati hari yang ketujuh itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita lihat Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Perhatikan, saya garis bawahi. Berhentilah ia pada hari ketujuh. Apakah dia capek berhenti? Tidak, bukan, karena dia Allah. Kalau begitu, kenapa ia berhenti? Ia ingin memberikan contoh dan teladan untuk umat-umatnya pada hari yang ketujuh. Berhenti. Lalu Allah, ayat 3, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti, diulangi lagi, dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. 3 hal yang Yesus Kristus, yang Allah buat pada hari ketujuh itu. Ia membuat hari Sabat itu, ia berhenti pada hari Sabat. Ia memberkatinya dan menguduskannya. Ia berhenti, ia beristirahat bukan karena ia capek, karena dia Allah. Tapi ia ingin memberikan contoh dan teladan bagi ciptaannya yang percaya bahwa Yesus adalah pencipta seluruh dunia ini. Maka pada hari ketujuh, hari Sabat, kita harus berhenti dan kita harus mengingat bahwa di hari itulah Allah menciptakan dunia ini. Bahkan lebih hebat lagi, ada scholars yang mengatakan hari ketujuh itu adalah birthday-nya dunia ini, yang kita rayakan setiap Sabat. Kita mengakui bahwa Yesus adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus mengucap syukur, bersuka cita, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan pada hari yang ketujuh, hari Sabat. Itulah cara kita umat-umat gereja Masih hari ketujuh untuk memorate, ya, untuk memperingati bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan sisi dunia ini. Karena Tuhan memberikan contoh kepada kita pada hari yang ketujuh. Ia berhenti, ia memberkati dan menguduskan hari itu. Pendeta, apakah hari-hari lain tidak diberkati? Hari-hari lain diberkati saudara-saudara. Tapi di dalam Alkitab dituliskan hari yang dikuduskan hanya hari Sabat, di mana hari itu Allah berhenti. Pendeta, apakah tidak boleh beribadah di hari yang lain? Kenapa tidak boleh? Boleh beribadah di hari-hari yang lain. Kita umat gereja Masih hari ketujuh, kita beribadah pada hari Rabu malam, kan? Rutin, Vesper, Jumat malam. Kita beribadah karena sudah masuk hari Sabat juga. Tapi kita juga punya ibadah yang lain seperti 100 hari berdoa saat ini. Tidak ada yang salah dengan ibadah. Tapi berbicara mengenai penyucian, berbicara mengenai pengudusan, hanya hari yang ketujuh, hari yang ditunjuk oleh Allah, di mana Allah mencontohkan bahwa di hari itu kita harus berhenti, kita merasa disucikan, diberkati atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang berikutnya mengenai pernikahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah sangat jelas. Kita umat-umat Tuhan mempercayai bahwa pernikahan itu hanya dilakukan oleh laki-laki dan wanita. Satu laki-laki, satu wanita membentuk satu keluarga. Karena itu yang sudah Tuhan tuliskan. Kejadian 2 ayat 24 kita lihat di slide. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging, satu rumah tangga. Ini jelas saudara-saudara ya, kita tidak merestui adanya pernikahan sesama jenis. Kita suka, kita senang, kita berbahagia mengikuti rencana Allah bahwa pernikahan adalah satu laki-laki dan satu wanita. Keduanya menjadi satu daging, satu rumah tangga. Hubungan yang harmonis di mana Allah ditegakkan, di mana Allah dihormati. Karena ini adalah perintah Tuhan. Yang terakhir saudara-saudara,
kita tiba kepada penciptaan, kejatuhan, dan salib. Kita tahu kisahnya, saudara bisa lihat di slide guideline yang saya gunakan. Kita tahu kisahnya dalam Kejadian pasal 3 adalah berbicara mengenai mengenai kejatuhan. Kejadian pasal 3 adalah kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, tetapi ingat, di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 ada ayat di situ yang menyebutkan, pastilah engkau mati. Ini firman Tuhan. Tuhan katakan, pastilah engkau mati kalau engkau memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau engkau menjamah buah itu, pastilah engkau mati. Tapi dalam Kejadian 3 ayat 4, pada kisah kejatuhan manusia, ular itu, setan itu mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan kita tahu kisahnya, Adam dan Hawa pada waktu itu lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh setan melalui ular itu. Ya, setan mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Tuhan katakan, pasti engkau mati. Dan saudara-saudara, kita tahu ceritanya, bahwa Yesus datang dan seterusnya. Allah memberikan kekuatan, memberikan pengampunan. Apa artinya di sini, saudara-saudara? Allah masih percaya kepada umat manusia, bahwa umat manusia diberikan kesempatan sekali lagi untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, untuk mengikuti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Allah masih, saya gunakan kata yang lebih keras, Allah masih beriman kepada kita, saudara-saudara. Allah masih percaya bahwa ada manusia-manusia yang akan menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, bahwa seharusnya ia mati ketika makan buah pohon pengetahuan dan jahat. Tapi Tuhan dalam kasih karunia-Nya memberikan kehidupan, kesempatan sekali lagi kepada Adam dan Hawa dan keturunannya, kita semua, untuk kembali mau menuruti firman Tuhan. Bukan karena paksaan, tapi karena melihat kasih Allah bagi kita. Saya mau tutup Roma 6 ayat 23. Kita lihat di slide. Sebab upah dosa ialah maut. Harusnya mati, saudara-saudara. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah pandemi hari ini, kesulitan yang kita rasakan, mari percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan berikan kedamaian, Tuhan akan berikan kelapasan. Dia yang menciptakan dunia ini, Dia juga akan menutup sejarah ini. Dosa telah terjadi, harusnya kita mati, tapi Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Ia percaya bahwa masih ada umat-umat manusia yang akan datang kepadanya, yang akan beriman kepadanya, karena Allah tidak ragu untuk mempercayai kita yang mau datang kepadanya, percaya sekali lagi menerima kasih karunia itu untuk kita boleh diselamatkan. Kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Tuhan Allah kami di surga, terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat ini. Berkati kami ya Tuhan, kuatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kedua bagi kami umat-umat manusia untuk boleh kembali datang kepadamu. Terima kasih untuk kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Bahkan Tuhan pertontonkan kepada kami melalui kehadiran Yesus Kristus di atas dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara kasih Tuhan, bila Anda merasa terberkati dengan rangkuman video sekolah sahabat ini, jangan lupa untuk subscribe, bagikan video rangkuman sekolah sahabat ini. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih kepada Pendeta Franklin yang sudah mengupas begitu jelas mengenai pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Marilah kita percaya kepada Tuhan dan biarlah kehidupan kita selalu dipimpin oleh Dia. Mari lihat sejarah yang lalu-lalu dari sejak penciptaan bumi ini. Biarlah kiranya itu menjadi pengingat kita di setiap hari Sabat, hari yang Tuhan sudah kuduskan untuk kita berbakti, agar kita dapat lebih setia lagi kepada Tuhan di akhir-akhir kehidupan kita ini. Baik saudaraku sekalian, saatnya kita akan ikuti perbaktian khotbah.
yang mana kebaktian khotbah ini diberi judul Kehidupan Raja Manasye. Khotbah nanti akan dibawakan oleh Pendeta M. Sinambela. Beliau adalah gembala jemaat di gereja kita di Palangkaraya. Kami dulu sempat bersama-sama dengan beliau, dengan Pendeta Sinambela selama di Balikpapan, selama melakukan pembangunan gereja Ka'bah kita di sana yang saat ini sudah berdiri dengan baik. Kita sempat bersama-sama, dan itu sebabnya ketika saya melakukan pelayanan kebaktian seperti ini, saya meminta Pendeta Sinambela menjadi salah satu narasumber kita juga untuk membawakan firman pada hari Sabat ini. Dan sebagai ayat bersahutan kita diambil dari buku 2 Tawari 33 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama secara bergantian, dan saya awali, dan di ayat yang terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Jemaat, dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Jemaat, kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah, sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Jemaat, ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyuruhkan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Kita sama-sama. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Kita akan berdoa, dan ada beberapa pokok doa nanti yang akan saya bawakan. Dan baru saja saya terima informasi ada salah satu jemaat kita yang meminta untuk didoakan, yaitu Eyang Eti yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Jadi kita nanti akan bawakan di dalam doa pada pagi ini. Baik, saya mengundang kita semua, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah kami yang maha mulia dan maha penyayang, kami ucapkan puji dan syukur Tuhan kehadirat-Mu, oleh karena penyertaan dan bimbingan-Mu Tuhan kepada kami. Dan kami juga bersuka cita karena kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan puji-pujian pada hari Sabat, hari yang Kau kuduskan untuk kami dapat berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, di dalam kehidupan kami selalu melakukan banyak kesalahan yang tidak setuju dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, ketika hari Sabat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami memohon agar kiranya Tuhan mau mengampuni terlebih dahulu segala dosa-dosa yang kami lakukan. Agar kiranya permohonan yang kami sampaikan pada hari Sabat ini Tuhan tidak terhalang di hadapan-Mu. Bapa, kami berdoa pada hari Sabat ini memohon akan kuasa-Mu, agar kiranya Tuhan rindu kiranya melenyapkan virus wabah yang terjadi saat ini di bumi ini, khususnya di negara kami. Biarlah kiranya wabah ini dapat segera berlalu Tuhan, sehingga umat-umat-Mu yang ada di bumi ini kami dapat kembali beraktivitas dengan normal. Jika
dosa kami Tuhan begitu banyak. Pada hari ini kami datang kepadamu berdoa. Ampunilah Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa kami. Biarlah kiranya permohonan kami ini dapat Engkau terima, dan kami dapat bersuka cita di masa-masa yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, baik dari pusat sampai ke yang paling rendah. Biarlah kiranya Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, berikan kebijaksanaan, kedamaian di dalam hati mereka, sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan dapat setuju dengan kehendak-Mu dan tentunya demi kebaikan kami semua warga di negara Indonesia ini. Jauhkan dari hati mereka Tuhan perselisihan, jauhkan dari hati mereka kebencian. Biarlah kiranya di dalam menjalankan tugas, mereka hanya melakukan tugas itu dengan takut karena kepadamu saja Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan itu semuanya dilakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga tak lupa berdoa pada hari Sabat ini untuk keluarga-keluarga yang didoakan di Jemaat Kemang Pratama. Segala permohonan yang mereka sampaikan Tuhan, segala problema hidup yang mereka sudah tuangkan, biarlah kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka juga selalu diberkati ke dalam kehidupannya di dalam Engkau. Khususnya pada hari Sabat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada Eyang Eti yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mungkin masih ada yang lain juga Tuhan, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat. Di Facebook juga ada salah satu umat-Mu yang memohon juga untuk didoakan karena dia telah lumpuh selama 8 tahun. Hamba juga berdoa bagi anak-Mu tersebut Tuhan. Selain kepada Eyang Eti, kiranya Tuhan sembuhkanlah mereka, angkat penyakitnya, berikanlah kuasa-Mu Tuhan kepada mereka, sehingga di akhir zaman ini mereka lihat begitu besar kuasa Tuhan berlaku kepada mereka dan berlaku kepada kami umat manusia. Kami sangat bersuka cita Tuhan, dan kami sangat bangga oleh karena kami memiliki Tuhan yang selalu mendengarkan, yang selalu melihat apapun kebutuhan kami, walaupun kami selalu berbuat dosa kepadamu. Tuhan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala jawaban-jawaban doa yang telah Kau berikan kepada kami, dan biarlah kiranya itu menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tuhan, terima kasih, dengarlah doa ini. Doa ini kami serahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih kepada Eyang Eti dan juga kepada, saya lupa ada satu orang yang menuliskan di kolom komentar, kalau tidak salah Rabu yang lalu, minta didoakan karena beliau mengalami lumpuh selama 8 tahun. Saya tidak tahu alasannya akibat dari apa lumpuh tersebut, tapi beliau menyampaikannya di dalam kolom komentar. Saya berdoa untuk Bapak yang sudah menuliskan itu, terima kasih, dan semoga kesembuhan dari surga menjadi bagian kita. Baik saudaraku sekalian, kita akan lanjutkan perbaktian ini, dan sekarang tibalah saatnya kepada anak-anak yang rindu mendengarkan cerita. Tante Uni Nebaho akan membawakan sebuah cerita anak-anak kepada kita semuanya. Untuk itu, anak-anak yang hadir mungkin pada kesempatan pagi ini, mari kita dengarkan sebuah cerita anak-anak pada Sabat hari ini. Selamat Sabat adik-adik semua. Judul cerita anak-anak kita pada hari Sabat ini adalah Yunus di Perut Ikan. Suatu kali ada sebuah kota besar bernama kota Niniwe, tapi orang-orang di sana sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe agar orang-orang di kota Niniwe ini bertobat. Tapi Yunus tidak mau mematuhi perintah Tuhan. Yunus malah melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Dia menumpang ke sebuah kapal layar untuk bisa sampai di kota Tarsis.
Dan di tengah jalan Tuhan menurunkan badai yang besar sehingga badan itu hampir hancur. Mereka membuang semua barang-barang mereka dan juga membuang Yunus karena mereka tahu bahwa Yunuslah penyebab badai besar itu. Dan di laut Yunus ditelan oleh ikan yang sangat besar. Dan di dalam perut ikan Yunus berdoa. Dia berada di sana 3 hari. Dia berdoa supaya Tuhan mau menyelamatkannya. Dan setelah 3 hari, ikan itu memuntahkan Yunus di pinggir daratan. Dan Yunus pun akhirnya bertobat. Untuk kedua kalinya, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, dan Yunus pun menurut. Dia pergi ke kota Niniwe dengan menempuh perjalanan sekitar 3 hari untuk sampai di sana. Sesudah sampai di sana, Yunus pun berkhotbah kepada orang-orang Niniwe. Dia berkata bahwa Tuhan akan menghukum mereka jika mereka tidak bertobat. Tetapi puji Tuhan, semua orang di kota Niniwe percaya kepada Tuhan dan mereka mau bertobat. Orang di Niniwe tidak berbuat jahat lagi dan Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Wah, bagus sekali ya ceritanya. Dan ayat hafalan kita terdapat di dalam Amsal 28 ayat 13. Pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi adik-adik semua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menurut kepada perintah Tuhan. Tuhan sudah menyuruh kita untuk menjadi terang kecil dimanapun kita berada, dan kita harus lakukan itu supaya nubuatan Tuhan cepat tergenapi dan Tuhan cepat datang untuk membawa kita bersama-sama bisa masuk ke dalam surga. Sekian cerita anak-anak kita. Semoga melalui cerita anak-anak ini kita semua terberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Une yang sudah membawakan sebuah cerita favorit John dan Scott juga setiap kali mau tidur, yaitu cerita tentang Yunus. Biar anak-anak mau mengingat selalu akan cerita Yunus di perut ikan. Pasti semuanya sudah tahu ya. Tapi walaupun sering didengar, itu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, jangan tolak, ikuti. Karena apa? Karena ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Baik, saudaraku sekalian, mari kita saatnya dengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Unsising Cantica Ministry.
Amin. Puji Tuhan. Baiklah bagiku. Terima kasih kepada Ansi Singkantika Ministry yang selalu membuat video-video virtual choir saat ini. Dan nanti masih banyak lagi yang akan kami buat, dan beberapa chapter juga nanti Balikpapan juga akan melakukan hal yang sama, Jakarta sudah lakukan, dan nanti semua akan terlibat membuat ini. Dan biarlah kiranya lagu-lagu pujian yang dinyanyikan kembali dalam bentuk virtual ini dapat menguatkan kita di tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi. Saudaraku sekalian, ayat inti yang akan diambil sebagai awalan dari khotbah pada Sabat hari ini yang dibawakan oleh Pendeta Sinambela diambil dari 2 Tawari 33 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itulah raja. Marilah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Sinambela. Selamat Sabat. Kita puji Tuhan atas segala berkat, kasih, dan rahmat-Nya yang kita sudah rasakan. Kita boleh bertemu dengan Tuhan. Walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, kita puji Tuhan. Tuhan berikan kita kekuatan, kesehatan. Kita bisa merayakan hari Sabat ini bersama-sama dengan malaikat-malaikat surga. Kami mengucapkan terima kasih buat saudara Erhard Tobing yang sudah menghubungi pendeta untuk menyampaikan khotbah lewat video di hari Sabat ini. Ada pepatah kuno mengatakan, kalau tidak kenal maka tak sayang. Mungkin saudara sudah mengenal saya, saudara juga mungkin ada yang tidak mengenal pendeta. Nama saya Pendeta Mangiu Sinambela, istri baru tumorang, anak 6, 4 laki-laki dan 2 perempuan, cucu mau 8 orang. Itulah berkat yang luar biasa yang kami sudah dapatkan. Kami masih muda, tapi sudah punya cucu mau 8 orang. Saudaraku yang berkati Tuhan, firman Tuhan yang mau kita renungkan di hari Sabat ini saya kutip dari buku 2 Tawari pasal 33 ayat 1 sampai ayat 17. Judulnya Pendeta Buat Kehidupan Raja Manasye. Namun sebelumnya kita tunduk kepala sejenak, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada saat ini kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami boleh memahami firman Tuhan, dan kami boleh menghidupkan firman Tuhan, menuntun kami selangkah lagi diberikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahmat dan anugerah-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, perbaharuilah pola pikir kami, dan berikan kami kesetiaan. Kami boleh teguh sampai ke tangan Tuhan yang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita tidak perlu membaca dari ayat 1 sampai ayat 17. Kita boleh nanti ulangi, selidiki di rumah supaya tidak terlalu panjang waktunya. Di dalam bacaan ayat 1 sampai ayat 17 ini, kita menemukan seorang raja yang jahat, namanya Raja Manasye. Kita lihat di ayat yang kedua, apa yang ditunjukkan kepada kita pada saat ini. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan bangsa Israel. Alkitab menunjukkan, menerangkan kepada kita bahwa raja ini adalah raja yang jahat. Siapa ini Manasye? Manasye adalah anak Raja Hizkia. Hizkia adalah seorang raja Israel yang arif. Hizkia adalah raja yang bijaksana, raja yang takut akan Tuhan. Sehingga pada waktu dia sakit keras dan hampir mati, ia telah disembuhkan oleh Tuhan dan hidupnya diperpanjang selama 15 tahun.
Rahasianya pada waktu itu dia datang berdoa, dia datang berpuasa dengan sungguh-sungguh menyerahkan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia kekuatan, kesehatan. Saudaraku, inilah luar biasanya berkat yang didapatkan oleh Raja Hizkia pada waktu itu. Namun saudaraku berkati, berbeda dengan anaknya Manase. Membuatnya saudaraku berkati, Manase pada waktu dia naik tahta, dia berumur 12 tahun. Dan dia memerintah di Yerusalem selama 55 tahun. Jadi usianya yang terlalu muda membuat dia menjadi raja yang jahat. Dia salah memilih guru privatnya. Dia salah memilih orang tua angkatnya. Ini membuatnya akhirnya guru privatnya dan juga orang tua walinya membawa dia pelan-pelan jauh dari Tuhan. Jadi saudara berkati, orang bisa menjadi jahat oleh karena pendidikan, oleh karena lingkungan. Tidak salah saudara berkati orang memiliki pendidikan, tapi kita perlu berhati-hati. Pendidikan apa yang perlu kita masukkan di dalam kehidupan kita. Makanya saudara berkati, kita harus benar-benar memperhatikan pendidikan anak-anak kita supaya mereka dapat bertumbuh dengan baik. Kita harus hati-hati dalam memilih sekolah bagi mereka. Apakah sekolah itu sekolah yang takut akan Tuhan atau tidak? Apakah guru-gurunya guru-guru yang takut akan Tuhan atau tidak? Kita harus juga berhati-hati dalam memilih tempat tinggal mereka, kos mereka. Apakah lingkungan itu lingkungan yang takut akan Tuhan atau tidak? Oleh karena lingkungan dan pendidikan yang tidak baik, Manase bertumbuh menjadi seorang raja yang jahat. Jadi hati-hati saudara berkati. Ada 7 kejahatan yang dilakukan oleh Raja Manase, mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7 bagian A. Kita lihat saudara berkati kejahatan yang pertama, ayat 3 bagian A. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh ayahnya Hizkia. Di waktu masa hidup ayah daripada Manase, Hizkia sudah menghancurkan, merobohkan semua bukit-bukit pengorbanan kepada setan. Namun setelah Hizkia meninggal, datang Manase membangun kembali bukit-bukit itu untuk penyembahan kepada Baal, kepada dewa. Yang kedua saudara berkati, di ayat yang selanjutnya, ia membangun mezbah untuk para abal. Baal adalah penguasa setan. Dia berkuasa pada waktu itu. Jadi Manase membangun mezbah untuk pemujaan kepada setan. Jadi sangat mengerikan saudara. Seorang raja yang diharapkan oleh umatnya membuat penyembahan kepada Baal, kepada penguasa-penguasa setan. Dosa yang ketiga yang dilakukan oleh Raja Manase adalah ia membuat patung-patung Aserah. Saudara tahu apa itu Aserah? Aserah adalah lambang dewa keberuntungan. Ia disembah orang supaya usaha mereka itu berhasil. Mereka menyembah Aserah itu supaya usaha mereka bertambah-tambah. Perdagangan mereka itu maju. Dan kekayaan mereka dikatakan semakin apa? Semakin besar, semakin banyak. Saudara tahu? Di negeri kita ini juga banyak penyembah-penyembah kepada Aserah. Mungkin saudara juga pernah mendengar ada orang pergi ke Gunung Kawi. Mereka membawa sesajian mereka. Tujuan mereka saudara berkati datang ke sana untuk menerima berkat, untuk mendapat berkat. Mereka datang ke sana bukan untuk memuji Tuhan. Inilah juga yang dilakukan oleh Raja Manase bersama dengan bangsanya, umatnya, dan juga guru-guru besarnya, dan juga orang tua walinya. Yang keempat saudara berkati, dosa yang dilakukan oleh Raja Manase adalah, masih lihat di bawahnya ayat selanjutnya, ia sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Apa itu tentara langit? Tentara langit itu adalah bintang-bintang. Bintang-bintang yang di langit sana disembah, diagungkan, ditinggi-tinggikan saudara berkati. Saat ini pun saudara berkati banyak orang
yang menyembah kepada bintang-bintang. Mereka percaya bahwa nasib mereka itu ditentukan oleh peredaran bintang. Manaseh menyembah segenap tentara langit supaya dia dikatakan memperoleh wibawa. Karena dia masih muda, jadi orang tua angkatnya, para guru-gurunya, dia mengarahkan dia untuk menyembah kepada bintang-bintang itu. Dosa yang kelima yang dilakukan oleh Raja Manaseh, ia mendirikan mezbah di rumah Tuhan. Padahal saudara keberkati, Tuhan sudah pernah mengatakan kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda, supaya mereka membuat rumah Tuhan itu menjadi rumah doa, rumah untuk memuji Tuhan. Lihat di ayat yang kelima, dikatakan demikian. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Ia Manaseh mendirikan mezbah penyembahan di rumah Tuhan, bukan untuk menyembah Tuhan, melainkan untuk menyembah kepada dewa-dewa yang lain. Mereka menyembah kepada berhala-berhalanya. Dosa yang keenam yang dilakukan oleh Manaseh, di ayat 6, ia mengorbankan anak-anaknya sebagai korban dalam lebak Ben Hinnom. Apa itu lebak Ben Hinnom? Lebak Ben Hinnom itu adalah penyembahan kepada berhala. Dalam bahasa Ibrani disebutkan Ben Hinnom atau Gehinom, yang artinya tempat pekuburan, tempat pembuangan sampah, tempat yang paling hina. Jadi Manaseh mengorbankan anaknya di Gehinom, yang mana mereka berpikir melalui penyembahan ini dia semakin dihormati, ditakuti oleh orang. Jadi arti kata ini ya yang sama dengan Gehinom, Gehina, yang berarti neraka. Jadi Manaseh mempersembahkan, mengorbankan anaknya ke neraka dengan tujuan supaya dia memiliki wibawa, supaya dia memiliki kuasa untuk dihargai, ditakuti oleh orang lain. Inilah tujuannya Manaseh mengorbankan anak-anaknya. Dan dosa yang ketujuh yang dilakukan oleh Manaseh ialah ia menaruh patung berhala yang telah dibuatnya di rumah Allah. Di ayat yang ketujuh bagian A. Jadi patung adalah benda pujaan dan kebanggaan kita. Hati-hati saudara berkati. Sekarang ini tidak ada lagi seperti zaman dahulu. Kalau ada batu yang besar, mereka datang menyembah ke sana. Mungkin di tempat-tempat atau di kota-kota sekarang ini tidak ada yang seperti itu. Ya, kalau di kampung-kampung ada mungkin melakukan ya seperti ini. Orang tua saya juga masih mereka yakin dengan hal-hal seperti itu. Karena orang tua saya belum Advent. Ya, mereka masih Katolik. Saudaraku yang berkati Tuhan, di zaman kita sekarang ini, kita sebagai umat Tuhan, patung-patung itu bukan patung buatan tangan manusia lagi, atau batu besar, atau kayu yang besar, atau tempat-tempat yang ditakuti oleh orang. Bukan itu lagi patung. Saudaraku, patung adalah yaitu keegoan kita. Ini perlu dibuang dari kehidupan kita. Patung kesombongan kita, patung hawa nafsu, semuanya ini saudara berkati harus disingkirkan dari kehidupan kita. Karena kita adalah miliknya. Karena tubuh kita ini adalah Ka'bah Tuhan. Jadi kita perlu menjauhkan itu dari kehidupan kita supaya tidak menghalangi kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena dikatakan dari buku 1 Korintus pasal 3, 16 dan 17 demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jikalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kita ini adalah tempat tinggal Roh Kudus. Kita ini adalah milik Allah. Kita harus tinggalkan semua patung keegoan itu, patung kesombongan itu harus kita singkirkan dalam kehidupan kita. Saudaraku,
Apa akibat daripada dosa Manase? Kalau kita membaca di ayat yang selanjutnya dikatakan demikian. Ia merusak firman Allah. Jadi kalau kita sudah tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan, saudara berkati, tentu kita akan merusak firman itu. Padahal saudara berkati, Tuhan sudah menyampaikannya kepada Raja Manase supaya dia sudah diingatkan dia supaya dia berubah dari kejahatannya. Allah berfirman bahwa Allah akan tinggal di Yerusalem untuk selama-lamanya. Tetapi karena perbuatan Manase sehingga Allah tidak mau berdiam di sana. Akhirnya Allah meninggalkan dia. Jadi kalau kita tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan, tentu saudara berkati Tuhan juga akan meninggalkan kita. Jadi pada saat ini di waktu kita mendengarkan firman-Nya, jangan keraskan hati kita. Kita harus menerima dan memasukkan firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Akibat daripada dosa Manase yang kedua adalah ia merusak janji Allah. Saudara bisa baca dari ayat 7 bagian C dan juga di ayat 8. Di sana dikatakan demikian. Aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyang. Asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan dan peraturan. Ini jaminan, ini janji, ini persyaratan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita pada saat ini, supaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Apalagi dalam situasi saat ini, pandemi COVID-19 ini sangat menakutkan saudara berkati, yang bisa menghilangkan nyawa. Supaya Tuhan tetap menolong kita, supaya kita tetap campur tangan dalam segala kehidupan kita. Kita perlu mengikuti, melakukan, menghidupkan firman yang kita sudah dengar, firman yang kita sudah dapatkan. Akibat dosa daripada Manase ini, akhirnya saudara berkati, Tuhan mengizinkan dia diseret ke Babel. Tuhan mengizinkan Manase dibawa, ditawan ke Babel. Saudaraku, kita sering bertanya, mengapa janji Tuhan tidak digenapi? Dia berjanji kalau kita meminta maka Ia akan memberi. Ketika kita meminta kepadanya, mengapa Ia tidak memberi? Karena kita sendiri yang merusak janji Tuhan dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mungkin juga saudara berkati, kita sudah melakukan ibadah, rajin renungan pagi, rajin ibadah malam hari, rajin membaca firman Tuhan, tapi kita sering mengabaikan dari firman Tuhan. Akhirnya saudara berkati, ini menjadi bahaya. Ini yang merusak kerohanian kita. Apa yang kita sudah dengar, apa yang kita sudah lakukan itu, kita harus berdoa supaya itu menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Saudaraku, Ayub mengatakan kepada kita demikian. Dari buku Ayub pasal yang kelima, ayat 6 dan juga ayat 7. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Melainkan di ayat 7, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Kesusahan itu, penderitaan itu terjadi karena dosa yang dilakukan oleh Raja Manase. Mungkin juga saudara berkati, bumi yang kita tinggal sekarang ini Tuhan izinkan menderita COVID-19 supaya semua penduduk di bumi ini boleh kembali memandang kepada Tuhan, boleh datang kembali kepada Tuhan, boleh datang memuji Tuhan, boleh mencari Tuhan. Karena sekarang ini sudah banyak orang yang melalaikan Tuhan. Mereka lebih mengutamakan dunia daripada Tuhan. Akhirnya sampai saat ini pandemi COVID-19 ini masih tetap
ditakuti oleh orang. Namun saudara berkati, di balik dari semuanya ini, kita perlu mengetahui ada hikmahnya, ada yang kita ambil kebaikan-kebaikannya, supaya kita boleh berkumpul bersama-sama, berdoa, memuji Tuhan bersama dengan anak kita di rumah. Saudaraku yang berkati, akibat daripada dosa Manasye yang ketiga adalah ia menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan oleh Tuhan dari depan orang Israel. Yehuda disesatkan akibat daripada dosa Manasye. Yang keempat di ayat 10. Ini sangat menarik saudara, di ayat 10. Kita boleh lihat, ia tidak menghiraukan teguran Tuhan. Sudah ditegur, sudah diingatkan, tapi dia tidak menghiraukannya. Karena dosa-dosanya, Manasye menjadi orang yang keras hati. Dia tidak mau ditegur. Seseorang yang sudah terbiasa berbuat dosa akan menjadi keras hati dan sukar untuk bertobat. Ia tidak peduli akan teguran orang lain. Bahkan teguran Tuhan sekalipun, dia tidak peduli dengan itu. Manasye menimbulkan sakit hati Tuhan. Sudah diingatkan, sudah ditegur, dia tidak mau mendengar. Akhirnya saudara berkati, di ayat yang selanjutnya dikatakan, Tuhan menyuruh Babel, menyuruh Asyur untuk menawan dia, menangkap semua bangsa itu, diperbudak di Babel. Sehingga saudara berkati, Manasye dipermalukan. Hidungnya diikat seperti kerbau. Kalau kita mungkin yang sudah lama tinggal di kota, sudah tidak pernah lagi kita mendengar atau melihat kerbau itu dibuat seperti kerbau. Kerbau itu dibuat belenggu di hidungnya. Dibuat, kalau di orang Batak itu sungil-sungilnya, ya, dikasih kaitan di hidungnya ini, lalu setelah itu dibuat tali, dan tali itu ditarik. Ya, kalau mau ke tempat yang mau diharapkan oleh tuannya, pakai tali dia ditarik supaya dia bisa dituntun. Kerbau itu bisa dituntun karena sudah ada tali di hidungnya. Demikianlah saudara berkati Raja Manasye. Hidungnya dikait dengan tembaga. Tubuhnya ini diikat, dibelenggu dengan tembaga. Tidak bisa dia bergerak. Coba bayangkan saudara berkati, raja. Hidungnya disungil-sungili, dikait dengan tembaga. Manasye terjerat dalam dosa-dosanya. Dia tidak bisa melepaskan diri. Dia sudah berusaha untuk berjuang melepaskan diri. Dia meronta-ronta saudara berkati, tapi dia tidak bisa melepaskannya. Ia direndahkan. Ia dipermalukan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Malah petaka datang atau terjadi kepadanya bukan karena Tuhan. Malah petaka itu datang kepadanya oleh karena dia sendiri yang membuatnya. Sudah diingatkan, sudah ditegur, sudah dinasihati, tapi dia tidak mau bertobat. Akhirnya Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi kepada Manasye. Tapi yang menariknya saudara berkati, ini kabar baiknya, ya. Dia terkenal karena kejahatannya dan juga karena pertobatannya. Kalau kita melihatnya di ayat yang ke-12, ya, di ayat 12. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Luar biasa saudara. Dia berusaha melunakkan hati Tuhan. Ada dua hal yang dikerjakan Manasye. Yang pertama saudara berkati, Manasye sangat merendahkan diri. Kalau kita
mengikuti pelajaran dari 2 Tawarikh pasal 33 ayat yang ke-10, ayat yang ke-12 ini luar biasa, Saudara. Di sana kita temukan ada kata sangat. Berarti dia sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menunjukkan bahwa dia membutuhkan pertolongan. Ia tidak gengsi lagi. Ia tidak malu lagi. Dia benar-benar bertobat. Dia datang menyerahkan hidupnya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia mengakui dosanya kepada Tuhan. Ini yang dilakukannya, Saudara. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Manase di waktu dia menghadapi kesusahan penderitaan itu adalah ia berdoa kepada Tuhan supaya dia boleh lepas dari penderitaan ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang kita lakukan sekarang ini di waktu kita menghadapi pandemi COVID-19 ini? Kita sama seperti Raja Manase. Dia berusaha untuk melunakkan hati Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjauhkan semua penderitaan ini, supaya Tuhan menjauhkan semua kesusahan ini. Tuhan mengizinkan COVID-19 ini kepada kita, saudara, berkati di tengah-tengah bumi yang rusak ini, supaya semua ciptaannya itu datang berdoa kepada Tuhan. Supaya manusia datang mencari Tuhan. Supaya kita boleh mengagungkan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Akhirnya saudara berkati, kalau ada tindakan, tentu saudara berkati ada jawabannya. Doa Manase kepada Tuhan demikian. Tuhan, ampuni, saya sudah mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Dia menangis, dia mengakuinya, Tuhan. Ampuni, saya sudah membangun mezbah untuk para Baal. Tuhan, ampuni saya sudah membuat patung-patung Aserah. Tuhan, ampuni saya sudah menyembah kepada segenap tentara langit. Tuhan, ampuni, saya sudah membuat mezbah di rumah Tuhan. Bahkan menaruh patung-patung di rumah Tuhan. Lalu dia katakan, Tuhan, saya layak menerima semuanya penderitaan ini. Hanya jangan tinggalkan saya. Inilah doa permohonan dari Raja Manase kepada Tuhan. Saudaraku, doa Manase bukan doa yang meminta-minta. Doa Manase itu doa pengampunan. Doa memohon. Jadi di waktu kita berdoa, saudara berkati, kita perlu dengan sungguh-sungguh merendahkan diri kepada Tuhan. Permohonan yang disampaikan oleh Raja Manase adalah yang pertama, kalau Tuhan izinkan, tolong bebaskan aku dari belenggu tembaga ini. Luar biasa saudara berkati. Yang kedua, kalau Tuhan izinkan, tolong singkirkan duri-duri ini dari hidungku. Ini penderitaan yang menyakitkan yang Tuhan. Kita juga saudara berkati perlu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan, singkirkan dan jauhkanlah COVID-19 ini dari bumi yang kami tinggali ini. Permohonan yang disampaikan oleh Manase yang terakhir kepada Tuhan, katanya begini, kalau Tuhan izinkan, tolong kembalikan aku ke Yerusalem untuk menjadi salah satu penunggu gerbangnya. Seorang raja, dia tidak meminta kedudukan atau posisi lagi, tapi dia meminta yang penting dia boleh kembali ke Yerusalem. Dia seorang penunggu pintu gerbangnya pun dia sudah siap, yang penting dia dikembalikan ke Yerusalem. Kalau penunggu pintu gerbang
Kira-kira zaman kita sekarang ini, kalau boleh kita katakan sapem. Manaseh mengatakan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, kembalikanlah aku ke Yerusalem menjadi sapam pun ya Tuhan, aku sudah siap. Lihat ayat yang selanjutnya di bawahnya di ayat 12. Luar biasa, berkati, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Akhirnya apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan memulihkan kehidupannya bukan sebagai sapam, tapi dia dikembalikan kembali ke posisinya, kepada kedudukannya menjadi raja. Apa yang pernah dimiliki oleh Raja Manase dipulihkan kembali. Ini luar biasa, saudara berkati. Jadi kalau kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh menghidupkan firman Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepadanya, jangan takut saudara. Tuhan akan tetap menolong kita. Karena mata Tuhan selalu tertuju kepada semua umat-umatnya yang setia kepadanya. Karena kita ini adalah biji matanya. Buah-buah harus kita tunjukkan. Kalau kita mengatakan kita sudah berubah, kita sudah bertobat, harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Inilah juga yang dilakukan oleh Raja Manase. Kalau kita mengatakan sudah mengakui dosa kita, kita harus berubah, kita harus berbuah. Buahnya yang pertama yang dilakukan oleh Raja Manase. Saudaraku, ikuti di ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Ia mendirikan tembok pertahanan. Saudara tahu apa itu tembok? Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Tembok itu dibuatnya sangat kuat supaya ia dapat bertahan terhadap musuh. Jadi tembok sekarang ini harus dibuat kuat, membentengi kita. Firman Tuhan itu kita harus buat membentengi kehidupan kita supaya kita kuat menghadapi serangan-serangan musuh. Tubuh kita ini harus kita perlengkapi dengan firman Tuhan supaya kita kuat dari serangan COVID-19. Musuh tidak masuk lagi ke kota Yerusalem karena dia membuat tembok itu sangat tinggi. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Raja Manase, ia menempatkan panglima-panglima perang di setiap kota kubu di Yehuda bagian B. Jadi semua sudut-sudut daripada kota itu dibuat penjaga-penjaganya. Artinya saudara berkati, hidup kita ini harus kita tetap kita serahkan kepada Tuhan. Karena malaikat-malaikat surga setiap saat ada menuntun, menyertai dan melindungi kita. Kita harus serahkan hidup kita kepadanya. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Raja Manase adalah ia menjauhkan Allah asing dan berhala dari rumah Tuhan dan dari Yerusalem dan membuangnya ke luar kota. Jadi kalau kita mengatakan kita sudah bertobat, berubah, dosa-dosa itu harus dibuang jauh-jauh. Dosa itu sama seperti bangkai. Kalau bangkai itu kita lemparkan dekat rumah, baunya itu nanti akan tercium lagi ke rumah. Tapi kalau kita menguburnya atau membuangnya jauh-jauh, menguburnya dalam-dalam, saudara berkati baunya itu tidak tercium lagi. Seperti itulah dosa itu harus kita buang jauh-jauh. Kita harus jijik dengan dosa itu. Kita harus benci dengan dosa itu. Kita masukkan firman Tuhan supaya kita bisa kuat menjalani kehidupan kita. Yang keempat, buah daripada pertobatan dari Manase adalah ia menegakkan kembali mezbah Tuhan dan mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya. Di ayat yang ke-16 bagian A. Saudaraku, perlu kita tingkatkan ibadah kita, mezbah penyembahan pagi dan petang di rumah. Setiap saat ada kerinduan untuk memuji Tuhan. Kita tingkatkan doa-doa kita. Kita tingkatkan lagu-lagu pujian kita kepada Tuhan. Kita tingkatkan untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih kepada semua jemaat yang selalu setia membaca firman Tuhan, berdoa. Perlu kita membuat pembaruan kembali ke depan. Lebih banyak lagi waktu
untuk berhubungan dengan Tuhan. Yang kelima, saudara berkati, yang dilakukan oleh Manase, ia menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Semua bangsa itu diajaknya untuk menyembah kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang disembah selain daripada Allah, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia mengajak sebuah bangsa untuk beribadah kepada Tuhan. Kita juga perlu mengajak sebuah keluarga kita, anak-anak kita, dalam situasi seperti ini. Kita perlu membawa mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan. Manase telah berbuat dosa yang sedemikian jahat, saudara. Segala jenis dosa telah dilakukan sampai Tuhan muak melihat dia. Namun karena ia merendahkan dirinya dan bertobat, Tuhan mendengar doanya dan memulihkan keadaannya. Sangat menarik, saudara berkati. Ayat yang terakhir dari buku 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kalau semua penduduk bumi ini sudah bertobat, berubah, berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan berjanji, saudara berkati, Tuhan akan memulihkan negeri kita ini, bumi ini, dari COVID-19. Saudaraku, kita ya sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan kita harapkan dulu orang lain untuk berubah. Jangan kita harapkan dulu orang lain duluan untuk berdoa, untuk bertobat, untuk mencari Tuhan. Tapi kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kitalah yang duluan menghidupkan firman ini, membawakan semua pergumulan kita kepada Tuhan, supaya semua pergumulan kita di atas bumi ini boleh segera berlalu. Kerinduan kita, saudara berkati, supaya semua jemaat itu tetap setia sampai Maranatha. Apabila kembali ke dunia ini, kita semua dapat diselamatkan, masuk dalam kerajaan surga, dan inilah kerinduan Tuhan. Bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Kalau saudara pernah berbuat baik dan melayani Tuhan, saudara tidak perlu membesarkan diri. Kalau saudara pernah dipakai Tuhan secara luar biasa, jangan meninggikan diri, saudara. Saudara perlu memeriksa diri kita sendiri. Apakah saat ini saudara masih melayani Tuhan atau tidak? Dan melakukan kehendaknya atau tidak? Apakah di awal akhirnya kita jadi kalah? Di awal kita sudah bisa menang, di akhirnya kita jadi kalah. Kerinduan Tuhan kepada kita bukan awalnya, tapi akhirnya. Biarlah kita kalah di waktu awalnya, tapi menang kita di akhirnya. Kita memiliki iman yang sejati. Di waktu Yesus datang ke bumi ini, kita semua dilihat setia, kita dapat diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan merindukan kita semua supaya kita menjadi umat-umat Tuhan yang soleh, yang meninggalkan semua kelemahan-kelemahan masa lalu kita. Mari kita menjadi manusia yang baru, dan kita semua dapat diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Inilah doa dan harapan kami. Tuhan berkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang kudus, yang dahsyat, yang sudah mengisi kehidupan kami dengan firman yang kudus. Meteraikanlah ya Tuhan firman ini dalam kehidupan kami. Dapat kami pakai, dapat kami gunakan setiap saat untuk membangun iman kami, menuntun langkah kehidupan kami selangkah lagi lebih dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu banyak kelemahan dan kekurangan kami. Biarlah melalui firman yang kami sudah dapatkan pada saat ini, kami dapat diubahkan. Kami menjadi manusia-manusia yang baru, yang mengamalkan akan kebenaran Tuhan. Ukirlah hati kami Bapa dengan tangan-Mu yang kudus. Kami boleh mengeluarkan kata-kata mutiara yang indah, kata-kata yang dapat membangun, kata-kata yang dapat menguatkan. Akhirnya semua keluarga kami, sahabat kami, lingkungan kami boleh berbahagia dan diberkati Tuhan, karena Tuhan sudah pilih kami menjadi saksi yang hidup. Inilah dua permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa berkat untuk kita di hari Sabat ini. Mari kita satukan hati kita,
untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau kasih karunia Allah. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menuntun, memelihara, menaungi, memberkati saudara dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Pendeta Sinambela yang sudah membawakan renungan kepada kita khotbah pada hari Sabat ini. Sebuah kisah yang luar biasa yang sudah diceritakan mengenai kehidupan Raja Manasye, biarlah kiranya itu menjadi kekuatan bagi kita. Sukses terus pendeta di dalam pelayanannya sebagai gembala di Palangkaraya dan Tuhan kiranya memberkati seluruh keluarga. Baiklah saudaraku sekalian, kebaktian kita pada hari ini telah berakhir. Kami mengundang kita bisa hadir lagi nanti di Rabu Sembayang, kebaktian Rabu Sembayang yang akan datang, dan kiranya perbaktian-perbaktian yang selalu diikuti ini dapat menjadi berkat bagi kita. Jika Anda merasa terberkati, undanglah saudara-saudara atau sahabat-sahabat kita untuk bisa mengikuti kebaktian ini bersama-sama dengan kami di waktu yang akan datang. Tetap sehat, jangan lupa cuci tangan, dan Tuhan memberkati.